Kenapa paling oke? Nah gini, karena efisiennya itu ada dua dia, yaitu efisiensi waktu tempuh, dan satunya lagi adalah efisiensi biaya. Halo, selamat datang di channel CG Bob. Kita ngobrol di motor tentang sepeda motor dan tentang semua yang ada hubungannya dengan sepeda motor. Hari ini langitnya mendung nih, kayaknya nanti hujan. Langit itu gelap tuh di atas nih, awannya gelap. Besar kemungkinan akan hujan. Tapi hujannya nanti mudah-mudahan setelah saya sampai, jadi nggak repot-repot nggak repot pakai celana hujan, pakai rain pants. Mobil miring banget nih, harus jauh-jauh dari dia. Jalanannya udah sepi di sini, dan juga mungkin karena orang udah banyak yang liburan. Jam 10.18, jalanannya sepi. Kita ngobrol apa hari ini? Oh, hari ini saya mau ngobrol tentang ini, kenapa naik motor. Saya itu berpendapat bahwa sepeda motor ini adalah alat transportasi yang paling efisien di Jakarta. Paling efisien dia. Kenapa dia efisien? Karena anginnya enak. Wah, jalanannya kosong, udah banyak yang libur hari ini. Oke, saya cerita ya, kenapa sepeda motor. Sepeda motor itu adalah, menurut saya, sepeda motor ini bukan itu. Sepeda motor ini adalah alat transportasi yang paling efisien. Paling efisien untuk apa ya? Untuk lalu lintas di Jakarta khususnya. Saya nggak tahu di daerah lain gimana, tapi kalau Jakarta ya, dia yang paling efisien dan paling oke menurut saya. Kenapa paling oke? Nah gini, karena efisiennya itu ada dua dia, yaitu efisiensi waktu tempuh, dan satunya lagi adalah efisiensi biaya. Itu ada dua hal itu yang membuat sepeda motor ini menurut saya adalah transportasi yang paling efisien di Jakarta. Buat cerita, buat background, buat cerita latar belakang ya. Oh, jalanannya udah kosong. Hujankah ini? Sepertinya hujan. But who cares? Dingin. Berhenti dulu. I have to stop. Lanjut lagi nanti setelah ini. Oke, yes. Sore hujan, akhirnya hujan. Tadi mendung, baru bilang ternyata mudah-mudahan nggak hujan. Ternyata hujan. Tadi saya berhenti, lama juga berhenti, berapa menit ya? 4 menit, 5 menit untuk pakai celana hujan. Celana hujan saya nggak pakai jas hujan ya. Saya nggak terlalu senang pakai jas hujan karena panas. Ternyata hujan, dan hujannya lumayan deras, tapi mudah-mudahan nanti sampai sana udah agak udah berkurang hujannya, nggak terlalu deras. Masih nyala, mudah-mudahan nggak rusak. Dan ya terus, wow. Kenapa naik motor?
Saya mau cerita kenapa naik motor ya. Jadi gini, buat saya seperti tadi saya bilang sebelum berhenti hujan, berhenti ganti baju, berpakaian hujan, sepeda motor itu adalah transportasi yang paling efisien. Ini contoh, salah satu contoh efisiensinya itu begini. Lihat kan tadi antrian mobil ini dari belakang sana cukup panjang kan? Bukan cukup panjang, panjang banget. Nah, kalau saya naik mobil, saya harus antri nunggu di belakang. Tapi karena saya naik motor seperti sekarang ini, ya saya nggak harus ngantri, karena bisa selap-selip. Kecuali kalau ini nih, ada yang ganjel di depan, apa nih? Oh, ada yang menghambat di depan, entah apa. Orang berhenti mogok. Nah, kalau saya naik mobil, saya harus ngantri panjang sekali ke belakang sana. Tapi karena saya naik motor, saya nggak perlu ngantri. Saya bisa selap-selip seperti ini. Orang banyak yang berteduh. Halo, saya tadi nggak berteduh, saya cuma ganti. Ya udah, pakai celana hujan, udah habis itu langsung jalan lagi. Tahu nggak kenapa saya bisa begitu? Dan seperti saya ceritakan, saya selalu bawa pakaian. Saya bawa baju ganti, saya taruh di dalam tas ini. Kebetulan hari ini saya bawa tas tank bag. Biasanya sih saya bawa ransel, nggak juga ya. Kadang-kadang bawa ransel, kadang-kadang bawa tank bag, nggak biasa. Ini adalah kenapa motor paling efisien dan enak lagi. Kalau hujan kayak gini enak banget. Saya sangat senang hujan-hujanan kayak gini, di adem, nggak kepanasan. Hujannya deras, lumayan enak. Oke, ini ada satu kenapa sepeda motor adalah transportasi yang sangat efisien menurut saya ya. Itu tadi Anda bisa lihat kan, dalam kondisi hujan kayak gini, nggak usah dalam keadaan dalam kondisi hujan, dalam kondisi langit kering aja, nggak hujan, itu di sini antriannya cukup lama untuk mobil. Mungkin bisa 15 menit, 20 menit untuk mobil. Kalau motor, ya kira-kira 5 menit lah. Kalau lagi apes kayak gini nih, 5 menit udah sampai, udah ngelewatin itu. Lewati lampu merah, lampu hijau di depan tuh. Karena itu efisien. Jadi ada dua ya yang membuat motor efisien ya. Dua hal yang bikin dia efisien. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Pasti lah. Karena waktu tempuhnya kalau kita naik motor pasti lebih sebentar daripada kita naik mobil. Yang pertama. Yang kedua adalah biaya alias ongkos. Nah, karena waktu tempuhnya lebih pendek, maka biayanya juga jadi lebih murah dibandingkan dengan mobil. Saya mau cerita dulu latar belakang sedikit. Saya naik motor tuh udah lumayan lama ya. Dari tahun berapa ya? Tahun 2002 saya mulai naik motor. Waktu itu, kenapa saya naik motor ya? Karena macet. Jadi dulu 2002 itu berarti 22 tahun yang lalu ya. 22 tahun yang lalu jalanan Jakarta itu udah macet. Sampai sekarang masih macet. artinya 22 tahun itu kita nggak ada kemajuan dong. Jalan di tempat. Tentang kemacetan ya. Betul. Infrastruktur banyak yang dibangun infrastruktur baru. Misalnya ada jalan underpass, flyover, jalan layang, non-tol. Hati-hati jangan salah ngomong tuh. Itu banyak yang dibangun. Dan panjang-panjang, tapi tetap aja macet tuh macetnya gimana ya, macet tuh nggak berkurang sama sekali nggak berkurang, bahkan bertambah parah. Ada satu excuse yang sering saya dengar ya dari orang-orang, karena jalan perbandingan pertambahan jumlah kendaraan dengan panjang jalan tuh nggak bisa ngikutin pertambahan jumlah kendaraan. Iya benar, betul sekali itu, dan penyebabnya adalah satu, kenapa kendaraan banyak. Karena transportasi massal di kita tuh nggak bagus, jelek. Saya naik motor karena jalanan pertama jalanan macet. Saya tuh gak senang naik mobil ya. Dari dulu tuh saya nggak senang naik mobil. Buat saya menyebalkan. Dulu sama sekali nggak senang nyetir mobil. Mau mobil apapun itu saya nggak senang. Karena nggak enak menurut saya, macet, bikin stres. Macetnya ya. Kalau jalanannya nggak macet, oke, saya nggak masalah sama itu. Begitu macet. Dan kalau harus tiap hari ke kantor, saya pernah sebelum naik motor, saya pakai mobil ke kantor. Itu sama sekali nggak enak. Kemudian waktu itu saya coba naik taksi. Oke, naik taksi juga bisa. Karena saya nggak senang naik mobil, saya naik taksi. Naik taksi juga bisa. Dan saya pernah coba naik bis. Satu kali itu saya nyoba naik bis.
Itu aja nggak sempat naik bis karena kelamaan nunggu. Jadi saya nunggu pulang kantor waktu itu. Saya nunggu di seberang di halte bus dekat kantor. Saya tunggu di situ 45 menit saya nunggu. Saya udah nunggu 45 menit, bisnya belum datang juga. Waktu itu saya mau nyoba. Ya udah. Akhirnya apa? Ada saya naik taksi. Itu pertama kali saya nyoba naik bis, dan habis itu saya nggak pernah nyoba-nyoba lagi. Karena menurut saya udahlah pasti gitu-gitu juga. 45 menit nunggu nggak dapat apa-apa. Akhirnya saya putuskan untuk naik motor. Dan naik motor juga ada sebabnya gini. Kalau saya kan kalau ngantor, saya berangkat naik taksi, pulang yang sering dijemput istri saya. Kadang-kadang juga enggak. Kalau lagi pengen saya minta jemput, tapi biasanya saya lebih suka enggak. Nah kalau enggak itu pulangnya, kalau saya nggak naik taksi, saya ikut teman saya, nebeng teman saya. Saya nebeng teman saya, dia tuh rumahnya di Halimun situ, di daerah Halimun, di Guntur ya. Kawasan di Guntur, main di Halimun, saya ikut sama dia sampai di Halimun. Di Halimun saya turun di situ. Nah dari situ saya ke rumah, saya naik ojek. Nah disitulah saya ngerasa, ya enak banget nih naik motor nih, naik ojek. Nggak macet kan, nggak kena macet, karena bisa selip-selip kan ojek. Karena itu, karena pengalaman naik ojek itu, ada saya mikir, saya beli motor aja supaya enak nih. Ya udah, akhirnya saya beli motor. Saya beli motor dan sejak saat itu saya pakai motor sampai sekarang. Oke. Jadi balik lagi ke soal efisiensi ya. Motor itu sangat efisien. Menurut saya efisien banget naik motor. Dari segi biaya, pertama dari segi motor itu efisien dari segi waktu. Pertama, kemudian dari segi biaya. Ini suruh jalan terus ya. Kemudian dari segi biaya juga sangat efisien. Karena gini, saya kasih contoh. Misalnya dari segi sisi waktu ya, waktu tempuh. Jarak dari rumah saya ke kantor itu kira-kira antara 22 sampai 25 km. Tergantung saya lewat mana ya. Supaya ngitungnya gampang. 25 km deh jaraknya, kita sebutnya 25 km, oke? Jaraknya 25 km. Satu kali jalan 25 km. Pulang pergi 50 kilo. 50 km. Nah, kalau saya naik motor satu kali jalan ya. Satu kali jalan itu saya butuh waktu antara 50 menit sampai 60 menit. 60 menit itu paling lama. Biasanya 50 menit. Nggak sampai 1 jam. 60 menit pernah. Paling cepat 45 menit, tapi 45 menit juga jarang banget ya. Jarang sekali 45 menit. Itu jalanannya harus kosong, nggak terlalu ramai, dan saya nyetirnya juga harus agak spirited riding. Ya, saya nggak terlalu sering ya naik motor ngebut-ngebut. Oke, waktu tempuhnya antara 50 sampai 60 menit. Itu kalau saya naik motor. Tapi kalau saya naik mobil, waktu tempuhnya tuh 90 menit. Jarak yang sama ya, 25 kilo tuh 90 menit. Mungkin bisa 60 menit ya, tapi enggak juga deh. Saya belum pernah deh 60 menit. Rata-rata 90 menit. Beberapa kali saya nggak rata-rata, beberapa kali saya coba itu 90 menit saya baru sampai di tujuan. Nah itu juga karena gini, saya ambil angka yang sama, jarak yang sama, kita pakai rute yang sama. Karena kalau lewat jalan tol mungkin lebih cepat, tapi lebih jauh. Kalau lewat jalan tol ini kita lewat jalan sama, lewat jalanan biasa seperti gini. Oke, naik motor saya 50 sampai 60 menit. Kemudian naik kendaraan pribadi, naik mobil 90 menit. Nah, alternatif selain motor dan mobil buat saya adalah naik MRT, public transport. Public transport yang sering saya naiki, yang sering saya pakai adalah itu tadi MRT. Nah, kalau naik MRT, waktunya tuh antara 70 sampai 80 menit. Saya ngitungin tuh, 70 sampai 80 menit. Karena tergantung beberapa faktor ya. Faktor misalnya faktor apa? Faktor nunggu gokarnya, kemudian nunggu Gojek, kemudian saya sampai di stasiun MRT itu pas atau telat atau gimana, itu juga berpengaruh. Jadi kalau naik MRT itu antara 70 sampai 80 menit. 1 jam 20 menit itu yang paling lama yang pernah saya rasakan ya, naik MRT. Itu dari segi waktu. Jadi kita bisa lihat kan efisiennya waktu. Kalau naik mobil 1,5 jam, itu bedanya setengah jam loh, 30 menit.
30 menit itu satu kali jalan, pulang pergi udah 1 jam. Dikali sebulan misalnya 20 jam. Sebulan 30 hari misalnya. 30 hari 20 hari lah 20 jam. 20 jam hampir sehari itu kita habiskan di jalan kalau saya ekstra ya. Kalau saya naik mobil. Karena itu saya nggak mau naik mobil, saya pilihnya naik motor. Itu dari segi biaya. Dari segi waktu. Nah, kemudian nih jalanannya enak nih John nih. Kemudian dari segi biaya. Dari segi biaya udah pasti lebih murah naik motor daripada naik mobil. Gimana lebih murahnya? Karena gini, jaraknya sama ya 22 km, 50 km pulang pergi. Kita hitung ya dari segi biayanya pulang pergi ya. Motor saya ini konsumsi bahan bakarnya itu 1,15 liter untuk 15 kilo. Kalau pulang pergi satu hari nih 50 km, kira-kira saya butuh 3,3 liter kan? 3,3 liter. Iya, 3,3 liter bensin saya pakai untuk pulang pergi kantor sehari. Nah, itu satu hari 3,3 liter. Harga bensin berapa? Harga bensin itu Pertamax ya, kalau nggak salah 13.000. Nah, 13.000 dikali 3,3, 13 kali 3, 3,39. Terus 13 dikali 0,3 itu 3,9. Jadi 42.900. Satu kali jalan saya butuh biaya 42.900 bensinnya untuk motor ini. Karena dia 115. 42.900. Oke, 43 deh sama temen. Jadi 43. Saya nggak cari untung. Saya lebihin deh buat temen 43.000 lah. Saya sehari bensinnya 43.000 ya. Itu motor. Nah, kalau mobil gimana? Nah, kalau mobil saya diesel, jadi dia pakai solar. Dan konsumsi bahan bakarnya nggak irit ya, agak-agak boros. Agak-agak borosnya gimana? Dia tuh konsumsi bahan bakarnya 18 ya. Jadi, oke, 18 ya, betul. 50 km tadi kalau satu hari dibagi 8, itu hasilnya 6,2, 6,6 seperempat. 6,25 liter bensin yang solar yang saya butuhkan itu 6,25 liter kalau saya naik mobil. Harga solar Pertamina Dex itu 15.100 dikali 6 aja udah 90 berapa tadinya? 94.000 rupiah. Tapi harganya 94.000 rupiah. Itu aja kan udah kelihatan kan? Naik motor tuh jauh lebih irit daripada saya naik mobil. 24.000 rupiah. Itu kalau saya naik mobil. 94.000 itu karena lewat jalur biasa ya, rute yang biasa ya. Kalau lewat jalan tol, lewat jalan tol tambah lagi tuh. Tambah 46.000 rupiah mungkin, atau 50.000 rupiah lagi. Tambahlah mahal lagi. Kita nggak ngitung lewat jalan tol ya, supaya sama, berbandingannya sama. Nah, kalau alat transportasi publik seperti naik MRT gimana? Oke, kalau MRT. Nah, naik MRT itu, saya kalau naik MRT, berangkat saya pasti pakai gokar. Pulangnya baru saya berangkat ke stasiun MRT ya. Saya pakai gokar ke stasiun MRT. Kenapa pakai gokar? Karena gini, karena kalau saya pakai Gojek, itu kan macet dan bau asap di jalan. Saya nggak seneng baju saya bau asap jalanan, bau jalanan, kemudian kadang-kadang juga bau matahari ya, itu sama sekali nggak enak tuh, saya nggak seneng. Karena itu kalau berangkat saya naik gokar. Kira-kira gokar itu mungkin 40.000 kali ya, 40.000 rupiah, karena saya akan berangkatnya siang, saya di atas jam 10 baru berangkat. Gokar 40.000 rupiah satu kali jalan. Kemudian keretanya sendiri, MRT-nya sendiri pulang pergi itu 26.000. Satu kali dia jalan dia 13.000. Pulang pergi 26.000. 40 tambah 26, 66.000. Pulangnya itu saya biasanya naik Gojek. Kalau pulang saya dari stasiun MRT ke rumah itu saya naik Gojek. Kenapa? Karena kalau naik gokar macetnya nggak kira-kira, macet sekali jalanannya. Jadi, dan satu lagi karena udah pulang saya nggak terlalu peduli lah dengan bau asap di badan saya, itu nggak masalah. Sampai rumah saya ganti baju. Dan karena itu kalau naik MRT ongkosnya jadi berapa tadi tuh? 40 ditambah 26.000, 66.000. Terus pulangnya saya naik Gojek itu sekitar 30.000 rupiah. Karena jam sibuk ya, jam pulang kantor 96.000, jadi 96.000. Nah, kalau buat saya naik MRT itu sedikit lebih mahal daripada naik
Mobil sendiri 94.000, naik MRT 96.000. Tapi kalau naik MRT itu santai, nggak pusing sama sekali, santai banget, relax. Ada public transport lain lagi yang bisa juga dipakai ya, dihitung. Misalnya contohnya adalah taksi atau gokar. Gokar itu saya belum pernah ya pulang pergi naik gokar, tapi saya pernah nyoba ngitungnya. Saya coba itu satu kali jalan tuh 120.000 rupiah untuk gokar. Macet nggak di sini? Gokar itu satu kali jalan 120.000 rupiah. Jadi Anda kebayang kan, 120.000 dikali 2 pulang pergi 240.000 rupiah. Kalau saya naik gokar pulang pergi itu 240.000 rupiah. Saya belum pernah naik gokar ke kantor tuh. Berangkat pernah nggak ya? Nggak juga sih, saya belum pernah sih pakai gokar dari rumah sampai kantor, atau sebaliknya dari kantor ke rumah pulang. Itu saya belum pernah. Nah, kemudian transportasi lainnya lagi gimana? Transportasi lain misalnya bisa juga saya naik Gojek ya dari rumah ke kantor. Tapi gini loh, tapi saya baru tahu. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh saya pernah naik Gojek dari FX ke rumah. Kenapa saya naik Gojek dari FX ke rumah? Karena saya bawa durian. Bawa durian habis acara kumpul-kumpul sama temen, pulangnya saya beli durian. Waktu itu ada festival durian atau apa gitu di parkiran FX. Saya beli durian dan terus akhirnya karena durian bau, durian tuh nggak boleh masuk MRT. Ya udah, terpaksa pulangnya saya naik Gojek. Naik Gojek tuh dari FX ke rumah. Saya nggak terlalu jauh, jarak mungkin 10 kilo. Dan tahu nggak apa yang saya rasakan? Gila, tuh sakit banget badan saya, pegel semua. Pegelnya nggak kira-kira. Saya nggak tahu kenapa, mungkin saya duduknya nggak rileks ya. Itu nggak sampai, mungkin hanya 40 menit, 50 menit kalian naik Gojek, karena Gojeknya jalan juga ngebut ya, pelan-pelan. Tapi sampai rumah, aduh badan saya sakit semua, pegel. Nggak ngerti saya kenapa. Kayak aduh buset deh, sakit banget badan saya. Sementara kalau saya naik motor, mau berjam-jam naik motor sendiri kayak gini nih, sama sekali nggak ngerasa pegel. Tapi naik Gojek itu jaraknya sedekat loh, deket loh, dan nggak sampai 1 jam kali ya. Pegelnya, aduh badan saya sakit semua, paha saya sakit, pinggang saya sakit, kan lahan mungkin. Nggak tahu, saya nggak bisa rileks kalau diboncengin orang, was-was. Nggak tahu Anda begitu atau enggak. Saya sering naik motor, tapi kalau diboncengin orang saya tuh was-was. Nggak bisa santai, karena saya nggak percaya apa yang boncengin saya. Karena itu saya nggak mikir naik gokar atau apa dari rumah ke kantor atau sebaliknya, naik Gojek dari rumah ke kantor sebaliknya, karena sakit semua badan saya udah pasti tuh. Satunya lagi adalah bis. Nah, bis juga sama aja. Bis saya juga nggak pernah naik bis. Saya nggak mau naik bis. Kenapa? Karena lama. Pernah suatu saat dulu sekali ya saya ngobrol. Saya kasih tahu sama orang di kantor, saya mau coba naik Transjakarta. Dia bilang, jangan Pak. Kenapa? Lama banget. Dia cerita, lama gini. Udah nunggunya lama, kemudian jalannya juga lama karena kena macet juga. Jadi pasti lama banget. Bisa lebih dari 2 jam baru sampai rumah. Oke, ya udah, akhirnya saya nggak nyoba itu naik Transjakarta. Saya belum pernah, sampai sekarang belum pernah nyoba. Nah, itu tadi tentang alternatif yang itu ya, alternatif kendaraan yang bisa saya pakai. Ada motor, ada mobil, ada kereta, ada Gojek, ada gokar, ada 5, 6 sama bis. Dari semua itu buat saya yang paling efisien adalah sepeda motor. Udah ada sepeda motor, nggak ada yang ngalahin. Sangat nyaman, sangat enak. Dan juga gini, ada satu faktor lagi nih, fun factor. Fun factor itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa dibeli dengan uang, dan walaupun mungkin lebih mahal, buat saya itu nggak masalah juga. Kalau misal selama ada fun factornya ya, selama saya masih fun, it's fun to ride a bike. Ada satu pepatah nih, pepatah orang Amerika nggak salah. Dia bilang gini, you cannot buy happiness, but you can buy motorcycle, and that's pretty close. Jadi kita nggak bisa beli kebahagiaan. Kebahagiaan tuh nggak bisa dibeli, tapi kita bisa beli sepeda motor. Dan itu udah ya nggak jauh-jauh amat lah dengan kebahagiaan, kira-kira begitu. Nah, karena itu kalau naik motor ada satu faktor lagi yang itu tadi saya bilang, yang nggak bisa dinilai dengan uang, yaitu faktor funnya, faktor kesenangan, keasikan naik motor. Saya kalau naik mobil mobil sendiri maupun disetirin sopir, bahkan dulu gini, saya ada sopir tapi saya nggak pernah pakai mobil. Saya naik motor sendiri karena nggak suka, walaupun disetirin sopir ya, walaupun ada sopir yang nyetir. Buat saya macet di tengah jalan itu stres. Jadi gini, kalau saya naik mobil kena macet, saya pasti ngedumel. Ini apa sih ini macet kayak gini, pasti banyak. Saya pasti banyak ngedumel. Ini nggak boleh nih motor Chevron ini ya.
Sejarang lewat sini Pak Polisi, maaf deh kalau salah, saya nggak tahu masuk jalur kirinya. Oh di sini ternyata. Oke, jadi kalau naik mobil kena macet sebentar aja saya tuh udah ngomel-ngomel. Tapi kalau naik motor tuh saya belum pernah deh saya ngedumel kena macet, nggak pernah sama sekali. Mau macetnya kayak gimana juga saya sih senang-senang aja, enjoy banget, beneran enjoy. Ini mana nih? Sangat enjoy. Itu fun factornya. Sesuatu yang nggak bisa diganti dengan mobil deh. Walaupun mobil adem pakai AC kita bisa dengar musik. Naik motor juga saya bisa dengar musik kok. Dan adem juga nih, kayak sekarang nih basah kuyup kayak gini. Ini kan basah kuyup saya sampai dalam-dalam. Adem, dingin nih. Dingin banget. Kayak apa? Kayak pakai AC aja di mobil. AC di setel berapa nih ya? 22 atau 21 dinginnya. Terasa dingin. Karena ada windshield juga angin. Ini basah kuyup dalaman saya ya. Kaos saya basah sekali. Tapi mudah-mudahan sampai sana udah kering nanti. Itu tadi masalah fun factor. Jadi sepeda motor adalah alat transportasi yang paling efisien di Jakarta menurut saya. Oh, satu lagi saya juga lupa. Di Amerika itu ada satu organisasi yang namanya right2work.org. Right2work.org ini adalah organisasi pengendara sepeda motor. Jadi mereka, karena sepeda motor adalah transport yang efisien, mereka mengkampanyekan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi. Itu kampanyenya mereka. Nah, kalau kita di Jakarta, di Indonesia misalnya, nggak perlu dikampanyein, tiap orang naik motor. Banyak sekali orang naik motor kan untuk transportasi harian misalnya. Kayak saya misalnya, kayak orang-orang ini juga. Di Amerika kan nggak begitu. Di Amerika karena itu si right2work.org ini mereka mengkampanyekan naik naik sepeda motor untuk ke kantor. Jadi mereka itu mereka mengadakan yang namanya Right to Work Day. Right to Work Day itu adalah hari dimana mereka saranin semua orang untuk naik sepeda motor. Right to Work Day itu setiap hari Selasa kedua di bulan Juni. Jadi bulan Juni hari Selasa kedua di Amerika tuh ada yang namanya Right to Work Day. Orang-orang naik motor dianjurkan untuk naik sepeda motor ke kantor. Karena itu tadi, karena sepeda motor adalah transportasi yang sangat efisien. Nah, kalau kita kan we ride to work every day, we don't have a specific right to work day. Every day is a riding day buat kita yang di Jakarta ya. Ngomong right to work. Dulu, sekarang juga ada kali ya. Di Jakarta, di Indonesia apa Jakarta ya aja ya? Di Jakarta yang saya tahu, saya nggak tahu di kota-kota lain gimana. Di Jakarta tuh ada organisasi yang namanya Bike to Work. Pernah dengar pasti ya, Bike to Work. Nah, waktu pertama kali saya dengar Bike to Work itu, ada organisasi Bike to Work, saya pikir ini adalah chapter Jakarta dari Right to Work. Wah, ada Right to Work, oke, ini saya mau gabung, mau ikutan. Tapi ternyata enggak, ternyata beda, namanya aja mirip. Yang satu Right to Work, yang satu Bike to Work. Yang Right to Work pakai sepeda motor, kalau yang Bike to Work pakai sepeda goes. Jadi saya nggak jadi gabung loh, saya nggak senang naik sepeda goes. Itu tadi tentang Right to Work dan tentang efisiensi sepeda motor dari sisi waktu dan dari sisi biaya efisien. Kesimpulannya adalah mari kita coba naik motor. Saya sih kampanyekan naik motor ya daripada naik mobil. Karena naik motor tuh itu tadi lebih cepat. Pokoknya motor efisien ya. Anda coba deh. Kalau Anda punya motor dan Anda masih pakai mobil sekarang, coba deh Anda naik motor. Nggak usah lama-lama, sebulan aja cobain. Tiap hari Anda naik motor buat ke kantor ya. Jangan naik mobil. Habis itu besar kemungkinan Anda malas naik mobil, lebih suka naik motor. Jadi buat teman-teman yang punya motor, mari kita naik motor. Saya kampanyekan naik motor nih, walaupun pemerintah mengkampanyekan transportasi massal. Karena transportasi massal di kita menurut saya acak adut. Bener. Coba lihat tuh transportasi massal gimana. Waduh, parah deh. Macet juga. Karena itu kalau ada punya alternatif nggak pakai transportasi massal, karena saya punya alternatif, saya punya pilihan untuk nggak naik transportasi massal, bis misalnya, saya nggak naik bis. Saya lebih suka naik mobil sendiri, naik motor sendiri, naik kendaraan sendiri, kendaraan pribadi. Oke, terima kasih udah dengerin obrolan ini. Mudah-mudahan ada gunanya, mudah-mudahan menghibur. Ada gunanya juga ya, mudah-mudahan. Kita akan ngobrol tentang hal lain di lain waktu. Jangan lupa like and subscribe dan ride safe.